Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua dari video kandidat 2022, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Hikaru Nakamura versus Temur Rajabov. Tiga partainya berakhir miss kawan. Jadi untuk sementara ini sampai babak kedua tak perlulah saya untuk menampilkan posisi klasemen sementara terlalu dini. Nanti mungkin di babak keempat barulah kelihatannya perbedaan yang bisa menonjol di antara para pemain ini. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, kita ambil partai menang kalah kawan. Partai ini cukup panjang, berakhir sampai sekitar 70-an langkah, sekitar 75 langkah kawan, yaitu partainya Hikaru Nakamura versus Temur Rajabov. Langsung ke atas papan. Di game kedua ini kawan, Hikaru Nakamura pegang putih setelah sebelumnya dia kalah oleh Fabiano Caruana di game pertama. Dan Hikaru Nakamura mengawali dengan pion E4, Rajabov pion E5. Dan mereka bermain dengan permainan Ruy Lopez kawan. Sekarang kuda F6, Berlin defense yang sering dipakai oleh Hikaru Nakamura sendiri. Pion D3, tidak melakukan rokade pendek untuk menantang permainan Berlin endgame atau variasi rokade kawan. Nanti diikuti dengan langkah Rio Gambit, kuda ambil pion E4, tidak dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Dia memilih variasi kalem dengan pion D3, gajah C5. Di posisi ini kemarin kawan, saat Fabiano Caruana pegang putih saat melawan Hikaru Nakamura kemarin, di sini Fabiano Caruana langsung menukarkan gajah pukul kuda untuk merusak struktur pion di sayap menteri kawan. Baru kuda D2 dan gajah D6. Permainan dimenangkan oleh Fabiano Caruana. Tapi kali ini Hikaru Nakamura pegang putih tidak meniru langkah atau taktik dari Fabiano Caruana kemarin dengan melakukan pertukaran seperti ini. Langsung membuat langkah pengembangan kuda ke D2. Di sini kawan, langkah yang paling banyak dimainkan di game-game sebelumnya adalah pion C3. Atau ya tadi nomor 2 adalah gajah pukul kuda atau bahkan rokade. Kuda C3 merupakan pilihan nomor 4. Tapi Hikaru Nakamura mengembangkan kuda B-nya ke D2, ini merupakan pilihan nomor 5. Masih ada beberapa game masih cukup standar langkah-langkah kedua dalam tahap pembukaan ini kawan. Di sini kuda D4, pion D6 juga merupakan salah satu pilihan utama. Rokade juga bisa dilanjutkan. Rajabov langsung melangkah kuda ke D4 menantang pertukaran kuda atau sedang mengancam gajah terang. Engine menyarankan pada posisi ini untuk langsung bertukar kuda atau gajah C4 kawan. Hikaru Nakamura memilih langkah engine dengan kuda pukul kuda dipukul balik. Selanjutnya pion C3, gajah mundur ke B6. Di sini pion D4 mulai membuka permainan di petak pusat kawan, dan tantangan ditolak. Pion C6 terlebih dahulu, ancam gajah. Dan engine pada posisi ini menyarankan gajah ini ditarik mundur ke peta C4 merupakan pilihan nomor 2 kawan. Pilihan utama bagi putih adalah pion D pukul pion E5. Tentu variasi ini sudah dipersiapkan oleh Hikaru Nakamura kawan. Dia melanjutkan variasi pion pukul pion, memilih pilihan utama. Pion pukul gajah, pion pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya kedua pemain rokade di langkah ke-11-nya. Dan pada posisi ini ada beberapa game yang sudah mencapai diagram seperti ini kawan, di mana beberapa game itu bermain dengan langkah pion A4. Ini ada sekitar 4 game kawan, kebanyakan dimenangkan oleh putih dan sisanya remis. Ataupun kuda ke peta F3 ada sekitar 3 game, semua berakhir miss. Tapi Hikaru Nakamura memilih dengan langkah menteri langsung keluar ke peta H5. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai atau ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 bagi putih ini. Menteri C6, langkah rasional untuk melindungi pion B5-nya. Engine menyarankan mengorbankan pion kawan dengan pion D5 daripada langkah menteri ke peta C6 tadi. Tujuannya sesegera mungkin untuk mengeluarkan gajah terang kawan. Jika diterima oleh putih seperti ini, maka gajah F5 bisa dimainkan, mungkin kuda F3, gajah E4, dan selanjutnya seperti ini kawan. Mungkin bisa jadi permainan masih dalam tahap permainan yang cukup setara, cukup seimbang, walaupun memang terlihat hitam kalah satu pion. Langkah manusiawi diambil oleh Temur Rajabov, menteri C6, beteng E1, beteng E8 memberikan pressure bagi pion ini kawan agar kuda ini juga
tidak akan berani untuk sementara meninggalkan pionnya. Dan di sini kuda tetap lompat ke F3, menyerahkan pionnya ini kawan. Bisa dipukul oleh beteng atau menteri. Tapi di sini Temur Rajabov menolak. Dia melanjutkan dengan pion D5. Kenapa tidak diambil seperti ini kawan? Putih akan memainkan gajah D2, mengkoneksikan kedua beteng. Dan jika kalian bertukar beteng terlalu dini seperti ini kawan, kalian mempunyai masalah di baris belakang kawan. Dan nanti diikuti kuda bergerak ke petak G5, ancaman terhadap pion F, pion H akan didapat oleh hitam nanti. Atau pada posisi ini kalian tidak terburu-buru untuk menukarkan beteng, memainkan pion D5 terlebih dahulu, berharap terjadi pertukaran di sini dan pion akan pukul balik. Dan tidak ada masalah untuk di lajur E ini bagi beteng jika ingin bergerak nanti di lajur E kawan. Di sini kuda akan bergerak ke sini kawan. Ancam beteng, ancam pion-pion ini dengan dukungan menteri tentunya. Jika beteng pukul beteng, tetap kawan ancamannya adalah baris belakang. Kalian tidak bisa untuk membackup menteri bergeser ke petak G6 untuk mengawal pion-pion ini. Kalian ada masalah di baris belakang. Cukup repot memang jika sampai beteng ini ambil pion yang ada di petak E4. Oleh karena itu, pion D5 tadi dimainkan. Dan di sini Nakamura juga mempertimbangkan untuk pukul pion ini dengan menteri. Tapi dia ingin menterinya tetap berada di atas papan, tidak melakukan pertukaran menteri kawan. Dia memukulnya menggunakan pion. Dan terjadi pertukaran beteng dipukul balik. Selanjutnya di sini menteri C4. Dengan ide memberikan dukungan bagi gajah, betengnya siap keluar ke lajur E nanti kawan. Pion H3 dimainkan, kontrol petak G4, di sini gajah D7. Menteri F3 tetap menjaga pionnya kawan dan dilanjut dengan beteng E8. Gajah E3 menantang pertukaran, terjadi pertukaran dipukul balik oleh pion F. Tidak mungkin memukul balik menggunakan menteri, ada beteng di sini. Dan mungkin ide berikutnya juga pion ini siap dikoneksikan, tapi cukup riskan kawan, masih ada beteng di lajur E. Tetap saja pion ini berpotensi menjadi pion yang lemah nantinya. Di sini beteng hitam E5 bukan pilihan terbaik sebetulnya kawan. Ada beberapa pilihan, tapi memang engine menyarankan bermain dengan pion B ini, pion B6 ataupun pion A B4. Tapi memang tidak terlihat keuntungan yang jelas bermain dengan pion-pion ini kawan. Tapi memang yang logis adalah segera memainkan pion yang bertumpuk seperti ini kawan. Karena sudah mempunyai kesempatan untuk menukarkan pion ini agar tidak mempunyai pion yang bertumpuk lagi. Beteng E5 tadi dimainkan oleh Temur Rajabov, ingin merebut pion ini kawan. Dan dibalas dengan pion D6. Langkah kesalahan pertama dari Hikaru Nakamura. Engine lebih menyarankan beteng D1 kawan. Tapi yang mungkin ditakutkan oleh Nakamura adalah beteng F5 ataupun menteri ambil pion A2 ini kawan. Dan ancaman beteng ini tentu adalah petak F1 kawan. Ini bisa diantisipasi dengan beteng D4. Sama-sama membuat tantangan pertukaran menteri. Jika diterima, kalian lanjutkan juga pukul menteri hitam. Beteng ambil pion E3 ancam kuda. Kalian bisa melangkah beteng ke C7. Sama-sama memberikan ancaman-ancaman di sini kawan. Beteng sikat kuda, kalian siap mendekati beteng dan beteng akan bergeser ke B1. Beteng ambil gajah, raja bergeser untuk menghindari ancaman skakmat. Dan jika dilanjutkan dengan langkah-langkah presisi kawan, beteng putih ambil pion di sini, beteng hitam ambil pion di sini, kalian bisa melanjutkan langkah pergerakan raja ke E3 menuju pusat. Dan permainan ya masih cukup seimbang walaupun memang terlihat engine lebih sedikit memberikan keunggulan bagi putih di sini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pion D6 dimainkan oleh Hikaru Nakamura, menteri D5 membuat tantangan pertukaran menteri juga untuk ambil pion ini nanti. Barulah sekarang beteng D1 terjadi pertukaran menteri, dipukul balik dengan kuda ancam beteng, beteng ambil pion E3. Di sini beteng putih naik ke D5. Pion F6 sekarang untuk memberikan ruang bagi raja sekaligus untuk membuka sebanyak mungkin diagonal-diagonal terang bagi pengembangan gajahnya kawan. Di sini beteng C5. Persiapan memberikan ancaman di sini, ancaman di sini dan ancaman di sini. Beteng E6 ancam pion, beteng C7, beteng ambil pion, beteng ambil pion B7. Sekarang pion A6 dan kuda menuju pusat. Sentralisasi perwira. Dan posisi kuda ini cukup bagus dengan dukungan pion.
dan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh gajah kawan, karena petak kuda ini adalah petak gelap. Tak ada lagi pion juga yang bisa mengganggu di lajur C ataupun di lajur E. Pion H5 mendapatkan ruang dihadang dengan pion H4. Pion G5 menantang pertukaran, tantangan ditolak, di backup dengan pion G3. Kita sudah mencapai langkah ke-30 kawan. Tak terasa permainan masih cukup seimbang dengan komposisi beteng plus gajah versus beteng plus kuda. Selalu menjadi pertanyaan yang unik kawan dengan formasi atau komposisi permainan endgame seperti ini. Siapakah yang lebih kuat, gajah atau kuda? Ya, kalau head to head sih gajah lebih kuat kawan. Karena kenapa? Karena jangkauannya lebih panjang dari kuda, badannya lebih besar. Mungkin seperti itu, tapi ya masih cukup seimbang lah. Dan sementara terlihat Nakamura ini mencoba menempatkan pion-pionnya di petak gelap kawan, agar tidak mendapatkan serangan dari gajah terang. Itulah keuntungannya saat mempunyai kuda kawan. Bisa bergerak muter-muter untuk mendapatkan pion di petak terang, di petak gelap nanti. Kekurangannya gajah seperti itu, jangkauannya memang panjang tapi tidak bisa menyerang pion-pion atau lawan di petak yang berlawanan. Raja hitam F7, Raja putih F2, Raja hitam G6, Raja putih E3. Berbanding terbalik kawan jika Nakamura melangkahkan rajanya ke pusat, sedangkan Tempo Raja Pop ini berusaha untuk mengawal pionnya di sayap raja. Beteng D5 sekarang, di sini beteng A7 ancam pion, beteng turun kembali ke D6, sekarang pion B3. Gajah E6, beteng bergeser ke C7 dan beteng D5. Langkah kesalahan dari Tempo Raja Bob. Karena kenapa kawan? Posisinya sekarang bisa terancam oleh beteng putih untuk ancam pion, ancam gajah. Langkah terbaik ya gajah ini bergeser kawan ke G4 ataupun ke petak H4. Tapi beteng D5 dimainkan oleh Raja Bob, beteng C6. Beteng E5 skak, Raja F2, gajah mundur ke D7 ancam beteng ambil pion A6. Untuk sementara ini Nakamura unggul satu pion. Pion G pukul pion H4 dipukul balik dan beteng E4 ingin merebut pion. Di beberapa langkah berikutnya kawan banyak sekali langkah-langkah kedua pemain ini yang berwarna kuning, langkah yang tidak akurat, langkah blunder. Tapi ya harap maklum kawan, karena kontrol waktu mereka sudah mulai habis. Raja Pop tinggal 15 detik lagi kawan, tapi di sini sudah mencapai langkah ke-39. Satu langkah berikutnya akan ditambah kontrol waktunya sebanyak 1 jam. Nakamura melanjutkan langkah beteng D6, gajah mundur ke C8 dan meninggalkan pionnya kawan yang bisa dipukul oleh kuda. Jika kuda pukul pion ini kawan, ya tentu beteng hitam akan ambil pion yang ada di peta H4 atau melakukan skak terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo. Oleh karena itu Nakamura sedikit menunda untuk ambil pion ini, dia kembali ancam gajah G4. Sekarang beteng tidak bisa ambil pion ini untuk sementara waktu. Di sini beteng D5. Lagi-lagi tidak ingin merebut pion ini kawan. Padahal ada kesempatan ambil pion ini untuk segera mengkoneksikan beberapa pionnya, 3 pionnya untuk segera didorong maju. Tapi masalahnya adalah beteng E2 ini kawan. Dan putih akan kehilangan pion yang ada di peta A2. Oleh karena itu Nakamura belum tertarik untuk ambil pion hitam dengan kuda. Dia bermain dengan beteng D5, ingin ambil pion dengan beteng nantinya agar kuda tetap menjaga peta E2. Gajah mundur ke C8, beteng C5 ancam gajah D7 menjaga pion, beteng C7, gajah E8 tetap menjaga pion. Di sini kuda F3. Kali ini langkah defensif diambil oleh Nakamura menjaga pionnya kawan. Beteng E6, beteng A7 dan beteng E4. Beteng A8, raja mundur ke F7 menjaga gajahnya, beteng D8. Selanjutnya beteng E7, beteng D2. Beteng E4 kawan tetap memberikan pressure bagi pion juga untuk menghadang pergerakan pion-pion putih, mungkin pion C ini untuk dihadang. Dan di sini beteng D5 untuk memberikan tekanan bagi pion di sini ataupun di sini. Raja naik ke G6, di sini barulah pion A3. Beteng E7, kuda D4 ingin rebut pion ini mungkin nanti kawan, dan beteng E4 ancam pion ini kembali. Kuda ambil pion B4, beteng ambil pion H4, kuda kembali ke D4, memblokade baris keempat ini kawan agar pion-pionnya ini bisa didorong segera maju.
Beteng H2 skak, raja G3, beteng bergeser ke lajur D. Di sini pion C mulai didorong, pion C4. Beteng D3 skak, raja ke H4 dan gajah F7 melakukan langkah kesalahan. Di sini langkah yang terkuat adalah beteng C3 kawan, untuk menghadang pergerakan pion. Memang terlihat pion ini dua peta, selanjutnya bisa didorong dengan kawalan beteng ataupun kuda nantinya. Tapi jika sekarang beteng ini bisa digeser kawan, tidak akan memberikan kesempatan bagi putih untuk mendorong pionnya maju. Karena kenapa? Kalau sekarang didorong, gajah F7 bisa dimainkan, ancam beteng dan bisa mendapatkan pion ini kawan. Beteng tidak akan mungkin bergeser ke sini satu-satunya peta, tapi gajah bisa ambil pion yang ada di peta B3 kawan. Kalau kalian ambil dengan kuda, beteng kalian tewas. Tapi di sini gajah F7 langsung dimainkan oleh Raja Bob, ancam beteng, beteng D8, beteng D1. Pion A4 gantian mulai sekarang didorong para pion putih di sayap menteri, beteng H1 skak. Langkah paksaan Raja G3, pion H4 skak. Dan Nakamura di sini membuat langkah kesalahan kawan. Harusnya raja ini bergerak ke peta F4, tapi dia melangkah Raja G2. Dan di sini juga Temur Raja Bob salah melangkah dengan beteng C1. Satu-satunya peta yang cukup kuat bagi beteng ini bergerak ke peta B1 kawan. Selain untuk mengawal pion B ini jika didorong maju lagi kawan, ataupun juga untuk mendapatkan peta apabila ingin melakukan skak di baris kedua ini dengan raja. Nanti diikuti raja hitam mulai untuk mengawal pionnya kawan. Itulah satu-satu kesempatan yang bagus sebetulnya untuk mengawal pion-pion ataupun mendapatkan kesempatan pionnya juga bisa didorong maju dengan kawalan rajanya. Kalau sekarang memainkan pion A5, kalian terlebih dahulu bisa bermain dengan raja G5. Jika pion ini tetap didorong, kalian geser terlebih dahulu kawan. Dan nanti beteng ini masih mempunyai langkah skak di peta A2 yang diikuti juga raja bergerak ke peta G4. Nanti pion ini sedikit demi sedikit bisa dimainkan. Temur Raja Bob memilih peta C1 dan peta C2 sudah tidak bisa ditempati oleh beteng jika ingin melakukan skak kawan. Itulah perbedaannya. Pion A5, raja H5, raja putih F2, raja hitam G4 ingin mengawal pionnya promosi, dan beteng F8. Temur Raja Bob membuat keputusan penting mengorbankan gajahnya kawan. Dia melangkah pion H3. Beteng ambil gajah. Pion H2 segera promosi satu langkah lagi. Beteng G7 skak. Raja ke F4. Kalau raja bergerak ke peta ini kawan, ya ancamannya skak. Di sini pion ini akan tewas di langkah berikutnya, tidak jadi promosi. Raja bergerak ke F4 oleh Temur Raja Bob dan selanjutnya kuda E2 skak menggarpu beteng kawan. Beteng bisa tewas. Raja hitam E5 ingin mengawal pion-pion putih kawan. Nanti didukung betengnya, tidak akan berani kuda ambil beteng. Pionnya bisa promosi. Oleh karena itu kuda G3 pilihan Nakamura mengawal peta H3 kawan. Kalau sekarang pion ini dipromosikan seperti ini, ya disikat oleh kuda, dipukul balik. Dengan komposisi pion yang saling terkoneksi 3 pion ini kawan, teorinya putih masih bisa menang. Temur Raja Bob tidak mempromosikan pionnya kawan, dia melakukan skak dengan beteng C2, raja F3, dan di sini beteng C3 skak, raja G2, dan pion ini sudah tidak bisa promosi. Putih masih mempunyai kuda plus beteng. Raja Bob ambil pion B2 dan pion A6, beteng A3, pion A7, satu petak lagi bisa promosi. Di sini Raja Bob melangkah raja D4, ingin ambil pion ini kawan, dan kuda F5 skak. Raja ambil pion, beteng B7, membatasi pergerakan raja agar tidak bisa melintas ke lajur B untuk mendekati pionnya nanti kawan. Tinggal bagaimana melangkah kuda ini bergerak ke peta ini, mendukung pionnya, diikuti beteng, pion promosi. Sebetulnya kalau pion ini sampai bisa tewas, nanti tersisa beteng plus kuda dan beteng hitam saja kawan. Teoritis permainan bisa remis tanpa pion di atas papan. Tapi sekarang perbedaannya sudah jelas. Tapi sekarang putih masih mempunyai kesempatan kawan, nanti kuda lompat ke peta-peta ini, kemudian ke peta C8, membackup pion, beteng siap bergerak di baris belakang, pion sudah dapat dukungan promosi nanti.
Temor Rajabov belum mau menyerah, Raja C5 untuk membackup petak D6, tapi kuda masih punya petak E7. Di posisi ini, Temor Rajabov menyerah di langkah ke-75. Mereka bermain cukup panjang kawan, berakhir di langkah ke-75, durasi permainan sekitar hampir 7 jam kawan. Bayangkan, bermain catur, mikirin kayu, mikirin plastik selama 7 jam. Tapi hadiahnya ya bukan kaleng-kaleng kawan, apalagi kalengnya Kongwan, isinya rengginang. Hadiahnya ratusan juta bahkan miliaran kawan. Kalau kalian sudah menjadi super grandmaster. Tapi kalau kalian yang main selama 7 jam di warung kopi, di pos ronda, pasti 1 jam berikutnya kalian akan ditelepon istri, ditelepon pacar, ditelepon mak, suruh beli lombok, suruh pulang, seperti itu mungkin kawan. Oke, kalau main catur jangan lama-lama kawan. Saya pun kalau main catur lama-lama ada yang ngeroweng di rumah juga. Otomatis kawan di langkah berikutnya jika permainan dilanjutkan, putih mempunyai kesempatan dengan kuda ke petak C8, membackup pion ini kawan, sehingga betengnya mempunyai kesempatan untuk maju ke baris belakang, pion bisa promosi, beteng tewas, dan tak perlulah kita lanjutkan langkah-langkahnya. Apalagi hitam tidak mempunyai kesempatan pionnya promosi, dua pion ini di beberapa langkah berikutnya akan tewas. Hitung-hitungan engine, 27 langkah berikutnya skakmat. Itulah kawan game kedua dari Hikaru Nakamura bertemu dengan Temor Rajabov. Ya, dengan kemenangan ini masih ada kans yang bagus bagi Hikaru Nakamura kawan dengan 1 poin sampai babak kedua ini. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.